Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Widayanti selaku Kepala Sekolah dan Ketua Komunitas Belajar SD Negeri 2 Keloran. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Keloran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya bagi kita semua. Untuk itu sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu Guru semua atas berkenannya hadir dalam acara pemaparan rencana tindak lanjut pada program KGP JOK di siang hari ini. Sebelum saya memaparkan lebih jauh, kiranya Ibu Dwi Widayanti selaku Kepala Sekolah dan Ketua Komunitas SDN Negeri 2 Keloran memberikan sambutan dan motivasi bagi kita semua. Monggo, Bu Dwi, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu syarikalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sangat berbangga dan berbahagia karena pada hari ini Bapak Dedi akan memaparkan rencana tindak lanjut yang berjudul Permen Sugar, permainan tradisional dalam peningkatan kesehatan, kebugaran, dan kreativitas. Ini adalah hasil dari Bapak Dedi mengikuti PKGP JOK yang sudah dilaksanakan selama beberapa bulan kemarin, dan ini adalah hasilnya yang akan dipaparkan kepada kita semua, merupakan pembahasan dari hasil belajar. Semoga dalam acara ini nanti dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, baik bagi SD Negeri 2 Keloran khususnya dan bagi pendidikan di Indonesia pada umumnya. Untuk itu kami berharap dengan adanya kegiatan ini Pak Dedi juga lebih meningkatkan prestasi dan kreativitasnya dan dapat menularkan kepada Bapak Ibu Guru semua SDN Negeri 2 Keloran. Tidak banyak saya berkata-kata, semoga acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan tidak ada halangan suatu apapun. Akhir kata, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Widayanti selaku Kepala Sekolah dan Ketua Komunitas SDN Negeri 2 Keloran yang telah mendukung dan memotivasi kita semua sehingga apa yang kita harapkan untuk kemajuan sekolah kita ini dapat terwujud. Seperti pepatah yang pernah saya dengar, yaitu jika ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama, dan jika ingin berjalan cepat maka berjalanlah sendirian. Nah, pendidikan saat ini yaitu seperti itu, kita harus saling berkolaborasi untuk terus mewujudkan cita-cita sekolah menuju yang lebih baik untuk ke depannya. Kondisi Bu, saya berdiri ya. Sebelum kita mulai, saya memberikan selembar kertas dulu kepada Bapak Ibu Guru semua. Ya, sekarang di hadapan Bapak Ibu Guru semua sudah ada selembar kertas, oke?
Kemudian untuk yang sebelah kanan, mohon dituliskan kata mengapa. Dan untuk sebelah kiri dituliskan kata karena. Kemudian lanjutkan di bawahnya. Untuk kata mengapa itu sebuah kalimat pertanyaan, jadi lanjutkan apa saja boleh. Intinya kalian pertanyaan apa saja, bukan tentang hal ini, tentang apapun, tuliskan apa saja katanya. Mengapa dan karena adalah kata alasan, tuliskan apa saja kata alasan di bawahnya. Karena saya ibu bapak ibu nggak bisa terangkan ukur betul saya. Itu apa saja terserah katanya, terserah apa saja. Tidak terfokus di sini. Ya. Sekarang saya minta dulu dibacakan dari buku itu. Iya. Mengapa musim hujan terasa lebih dingin? Karena saya gugup di hari ini. Oh ya, berarti musim hujan itu kayaknya dengan rasa gugup ya. Kita sekarang berpertanyaan. Kenapa kamu kelihatan mesum? Bacakan Pak Nani. Karena sedang malas belajar. Oh iya, ini ternyata tanpa kita sadari dari sebuah pertanyaan dan jawaban yang dituliskan oleh Bapak Ibu guru semua di dalam kertas tadi, tanpa kita sadari ternyata menyambung ya, saling ada chemistry-nya ya, tanpa disadari seperti itu. Ya sekarang lanjut untuk buat. Mengapa kita harus berolahraga setiap hari? Karena saya suka makan. Jadi olahraga dan makan itu ya dua hal yang saling berkesinambungan. Karena kalau olahraga terus menerus nanti bakalan lapar. Yang paling buat. Mengapa kita butuh hiburan? Karena saya ingin hidup sehat. Oke. Karena dengan hiburan kita akan hidup sehat ya. Dari sini dari sebuah kata mengapa dan karena tadi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru semua tadi, berarti saling berkesinambungan ya. Secara tidak kita sadari. Jadi sama halnya seperti kita ke depannya kita harus saling berkolaborasi seperti itu ya, untuk membangun pendidikan agar lebih baik. Tentunya yang bermuara ke peserta didik. Untuk itu saya lanjutkan ya, saya mulai pemaparan. Mohon izin Bapak Ibu guru semua. Tapi hanya pengantar saja. Di sini saya mengangkat dengan judul permen sugar, dengan kepanjangan permainan tradisional dalam peningkatan kesehatan, kebugaran dan kreativitas. Mengapa saya mengangkat permainan tradisional? Karena sekarang ini banyak anak-anak yang sudah jarang sekali melakukan permainan tradisional. Kemudian anak itu lebih suka bermain gadget atau handphone ya. Itu yang membuat anak itu sekarang menjadi malas untuk memainkan permainan tradisional. Jadi dalam hal ini nanti saya itu berharap ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua ya, guru kelas maupun guru mapel, untuk membuat pertandingan yang bertema permainan tradisional antar kelas dengan sport education model. Apa itu sport education model? Yaitu sebuah pendidikan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman berolahraga yang otentik, terstruktur, dan melibatkan siswa secara menyeluruh. Kemudian dalam metode sport education model tadi, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan
siswa pengalaman yang lebih tinggi lagi, seperti siswa itu dilibatkan dalam menjadi wasit, menjadi pelatih, menjadi pemain, bahkan menjadi pembawa acara dalam hal pertandingan tersebut. Kemudian saya lanjut. Yang melatar belakangi saya dalam melakukan permainan tradisional tadi dalam bentuk sport education model, yaitu yang pertama pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran intelektual dan jasmani anak-anak. Dari menurut Ki Hajar Dewantara juga peran pendidik yaitu sebagai fasilitator dan motivator untuk peserta didik. Yang ketiga, permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berekreasi, berolahraga, yang sekaligus sebagai sarana berlatih untuk hidup bermasyarakat, keterampilan, kesopanan, dan ketangkasan. Yang keempat yaitu penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport education model di lingkungan sekolah dengan permainan tembak gijah dan bola beracun. Jadi untuk tingkat sekolah dasar di sini sport education model itu masih jarang sekali digunakan karena anak itu terlalu dini untuk berlatih. Dia bermain peran sebagai wasit, pelatih, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu sebagai modal awal anak itu tahu. Jadi dalam suatu permainan itu tidak hanya pertandingan regu A melawan regu B seperti itu. Jadi dalam sebuah pertandingan itu ya harus ada wasitnya, harus ada pencatat skornya, harus ada panitianya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi rencana saya yang saya kembangkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari program yang saya buat ini yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, yaitu sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Menggambarkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Yang ketiga, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang kelima yaitu melestarikan budaya melalui permainan tradisional. Ya, dalam sport education model tadi yang akan saya kembangkan, jadi anak itu dalam satu lingkup itu maksudnya satu kelas itu harus bisa bekerja sama dan ada saling komunikasi antar peserta didik, saling berdiskusi antar mereka. Mereka harus membagi perannya masing-masing seperti yang saya katakan sebelumnya, dan harus bisa melaksanakan perannya seperti itu. Dan saat nanti pertandingan, dalam suatu pertandingan pasti ada tim yang menang dan tim yang kalah. Karena itu intinya menjunjung sportivitas. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yaitu dengan menggali bakat dan minat murid, kita sebagai pendidik mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, dengan arahan dan bimbingan guru, murid mampu bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat. Implementasi sport education model diharapkan murid mampu memiliki pengalaman serta peningkatan kebugaran jasmani dan rohani, serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan belajar secara efektif.
Yang ketiga, mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap sportivitas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani serta bernalar kritis terhadap tugasnya. Selanjutnya, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana kita menebalkan rasa nasionalisme. Yang kelima yaitu kesadaran untuk selaku penerapan budaya hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat. Seperti sebuah guru BJOK yaitu hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat. Kemudian dalam permainan tradisional yang akan saya kembangkan nanti yaitu bukan hanya untuk mengangkat budaya lokal, tapi dengan kita tetap melestarikan permainan tradisional itu insya Allah rasa nasionalisme sebagai kita bangsa Indonesia itu akan tetap ada di dalam ini. Karena saat ini saya lihat itu banyak strategi itu ya rasa nasionalisme itu sudah sedikit berkurang seperti itu. Kemudian struktur program yang akan saya kembangkan nanti yaitu mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan STEM berbasis budaya yang aman, nyaman, menarik dan bisa dinikmati oleh semua orang. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, fasilitator dan penasihat dalam komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru kelas dalam pengembangan materi, penugasan, evaluasi serta memfasilitasi pembuatan karya dalam pelaksanaan STEM. Yang keempat, pelaksanaan turnamen ini akan dilaksanakan pada akhir semester 1 dengan lomba bola beracun untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, sedangkan untuk lomba tembak kijang kelas 1 dan 2. Jadi di sini nanti saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Ibu guru semua yaitu untuk melaksanakan turnamen ini. Jadi nanti yang melaksanakan turnamen itu anak-anak, bukan kita. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita hanya sebagai mengarahkan mereka. Ya, kita hanya mengarahkan mereka. Oh, tugasnya wasit itu seperti ini. Oh, tugasnya pemain itu seperti ini. Tugasnya pelatih seperti ini. Ya. Kita mengarahkan anak-anak nanti seperti itu. Jadi nanti yang membuat acara mereka kita hanya sebagai fasilitator. Untuk itu saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua yaitu nanti memberikan materi-materi kepada peserta didik. Jadi tidak hanya saya memberikan materi, tapi Bapak Ibu guru juga nanti memberikan materi kepada mereka. Seperti itu. Selanjutnya aset yang dimiliki di sekolah ini yaitu yang pertama aset manusia, kepala sekolah, guru, orang tua murid dan murid itu sendiri. Kemudian aset sosial yaitu dari pemerintah desa, komite dan paguyuban orang tua wali murid, lingkungan, lapangan desa yang berdekatan dengan sekolah dan halaman sekolah. Kemudian untuk aset fisik, sarana prasarana, peralatan olahraga dan ruang terbuka. Untuk aset finansial yaitu dana bos dan kas sekolah. Untuk aset politik yaitu koordinasi dengan pemerintah desa, komite dan paguyuban dalam mendukung kebijakan guru dan aspirasi dari murid. Dan selanjutnya aset agama dan budaya yaitu heterogen dan menjunjung tinggi toleransi pelestarian budaya lokal. Jadi di sini nanti kita tidak hanya saya sendiri, kita bisa nanti meminta bantuan kepada berkolaborasi dengan orang tua murid,
atau bahkan dari pemerintah desa seperti itu. Jadi agar acara yang akan dilaksanakan nanti dapat berjalan lancar. Selanjutnya untuk rencana evaluasi, yaitu mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan, karena setiap kegiatan itu pastinya tidak berjalan dengan lancar. Ada kendala-kendala kemungkinan. Yang kedua yaitu membuat perubahan pada kekurangan yang ditemukan dan mampu meningkatkan kelebihan yang ada. Dari kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, sebelumnya banyak ada kegiatan, jadi kita harus menyusunnya sedemikian rupa agar kita mampu meningkatkan kelebihan yang ada. Yang ketiga itu memberikan angket pertanyaan atau wawancara dan mendapatkan umpan balik dari pimpinan, rekan sejawat, orang tua murid dan murid. Yang keempat yaitu mengukur tingkat kebugaran jasmani murid menggunakan TKJI dan HST. Mengapa anak harus diukur tingkat kebugaran jasmaninya? Karena setiap anak itu mempunyai kondisi fisik yang berbeda-beda. Sebelum mereka membagi, nanti kadang anak itu ada yang diberikan tugas sebagai pemain dalam suatu tim saat pelaksanaan nanti. Karena kalau kita tidak mengukur TKJI dan HSP, nanti tingkat kebugaran siswa yang sedikit menurun saat pertandingan, mereka nanti akan mudah capek dan letih seperti itu. Jadi sebelum mereka bertanding, kita harus mengukur dulu tingkat TKJI dan HSP-nya. Selanjutnya tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini nanti yaitu kegiatan sekolah yang bentrok atau saling bertabrakan dengan kegiatan yang lainnya. Maka solusinya fleksibel terhadap kegiatan yang di luar agenda. Yang kedua yaitu cuaca yang tidak mendukung pada akhir tahun sehingga menghambat kegiatan yang dilaksanakan di halaman sekolah. Karena saat ini cuaca sedang musim penghujan, awal musim hujan, mungkin nanti banyak cuaca yang kurang mendukung seperti itu. Yang ketiga, kerusakan alat dan bahan ajar yang memerlukan biaya pengeluaran mendadak. Keempat yaitu konsistensi dari berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Untuk timelinenya nanti saya harapkan itu, jadi setelah ujian akhir semester 1 nanti biasanya ujian akhir semester 1 terakhir hari Jumat, nanti Sabtu untuk anak-anak berpikir fresh dulu, kemudian hari Senin setelah akhir semester tadi setiap kelas menyusun peran dan tugas masing-masing peserta didik atau simulasi peran. Seperti yang saya katakan tadi, setiap kelas itu saling menyusun perannya masing-masing. Yang kedua yaitu nanti hari Rabu dan Rabu, Kamis dan Jumat pelaksanaan turnamen. Untuk hari Sabtu nanti penyelenggaraan pertandingan final atau perayaan penyerahan kejuaraan seperti itu. Jadi seperti itu rencana yang saya buat ke depannya di Bapak Ibu. Semoga rencana ke depannya nanti dapat berjalan lancar, karena itu dilihat dari keadaan jumlah siswa di SD Negeri 2 Keloran, dan nanti akan ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan di akhir semester 1
dan kita juga sibuk saat mengerjakan rapat. Untuk itu kita harus tetap membagi waktu dan juga saling berkolaborasi sehingga rencana yang kita buat ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya bagikan kertas lagi. Selanjutnya dari kertas yang diberikan tadi, tolong tuliskan umpan balik untuk meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Bagaimana tentang rencana tindak lanjut yang saya buat dari yang saya paparkan tadi sebelumnya, bagaimana umpan balik dari Bapak Ibu semua yang sangat membangun untuk pengembangan kompetensi saya. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya, saya minta kembali untuk umpan baliknya. Terima kasih untuk umpan balik dari Bapak Ibu. Ini akan sangat membangun bagi saya ke depannya. Untuk itu terima kasih. Acara sudah di siang hari ini sudah selesai pemaparan dari saya tentang rencana tindak lanjut. Semoga kedepannya rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan semoga dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, jika ada kata yang salah dari saya atau kata-kata kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.